Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan determinan pada suatu matriks. Apa itu determinan? Determinan adalah suatu nilai yang dapat dihitung dari elemen-elemen matriks yang kita gunakan. Matriks yang dimaksud adalah matriks persegi, di mana jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks yang kita gunakan adalah sama. Misalnya, matriks 2x2, matriks 3x3, matriks 4x4, dan seterusnya. Nah, contoh sederhananya bisa kita gunakan perhitungan determinan pada matriks 2x2, di mana persamaan untuk menghitung determinan matriks 2x2 adalah sebagai berikut. Determinan pada matriks A sama dengan elemen matriks A 1,1 dikali dengan elemen matriks A 2,2 dikurang dengan elemen matriks A 1,2 dikali elemen matriks A 2,1, di mana proses pengaliannya ini adalah perkalian antara elemen matriks yang saling memotong atau yang diagonal. Kita lihat di sini matriks dengan elemen A 1,1 dikali dengan A 2,2 elemennya, ya, dikali dengan elemen yang saling memotong atau yang berdiagonal, kemudian dikurang dengan elemen matriks yang saling memotong lainnya. Oke, cukup sederhana ya. Nah, lalu contoh perhitungan sederhana pada matriks 2x2 untuk menghitung determinan adalah sebagai berikut, di mana elemen matriksnya di sini saya contohkan adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa menghitung determinan pada matriks ini, kita sebut dengan matriks A, adalah sama dengan 1 dikali 4 kurang 2 dikali 3, di mana hasil determinannya adalah minus 2. Ini adalah perhitungan determinan yang cukup sederhana pada matriks 2x2. Nah, lalu bagaimana algoritma perhitungan determinan matriks 2x2 ini yang akan kita terapkan pada pemrograman Fortran 95? Algoritmanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus membaca atau mengidentifikasi elemen matriks yang kita gunakan. Seperti contoh sebelumnya adalah 1, 2, 3, dan 4 elemen matriks yang kita gunakan atau data matriks yang kita gunakan. Setelah kita mengetahui elemen matriks yang kita gunakan atau data matriks yang kita pakai, kita bisa langsung menghitung determinan matriks 2x2 tersebut menggunakan persamaan ini, yaitu persamaan determinan sama seperti sebelumnya. Mungkin langsung saja kita lihat program Fortran 95 untuk menghitung determinan 2x2. Ini adalah program Fortran 95 untuk menghitung determinan 2x2, di mana data untuk menghitung determinan 2x2 ini saya siapkan pada file terpisah, di mana nama filenya adalah data_matrix.txt, di mana isi datanya adalah elemen-elemen matriks yang kita gunakan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. File ini akan dibaca di dalam program Fortran 95 ini untuk menghitung determinan 2x2. Seperti pada program pada umumnya, untuk Fortran 95 kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan. Khususnya untuk variabel matriks yang kita harus menginisialisasi dimensinya secara fleksibel seperti berikut, ya. Nah, alloc table ini adalah berguna untuk memfleksibelkan atau mempermudah mengidentifikasi ukuran matriks tersebut. Nah, kemudian kita identifikasi banyaknya data matriks yang kita gunakan dari file data matriks ini, ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan atribut iostat pada Fortran 95 yang telah disediakan. Iostat ini sendiri adalah atribut pada Fortran untuk mengidentifikasi banyaknya suatu data dalam sebuah file secara otomatis atau menggunakan sebuah baris algoritma yang kita gunakan nanti. Jadi tanpa harus menghitung secara manual banyaknya baris dari data yang kita gunakan, kita bisa langsung menghitung secara otomatis, ya. Nah, nilai iostat itu sendiri adalah integer. Dia harus bertipe integer, tidak boleh real,
ataupun kompleks. Nah, jika iostat-nya itu bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa data diidentifikasi dengan baik dalam file terkait. Sebaliknya, jika iostat bernilai -1, maka mengindikasikan tidak ada data lagi pada file tersebut. Pada baris tersebut sudah tidak ada data lagi. Oke, info lebih lanjut pada iostat bisa dilihat pada link berikut ya. Oke, langsung untuk baca atau mengidentifikasi banyaknya berapa baris data matriks yang kita gunakan, kita harus membuka atau mengopen file data matriks tersebut seperti berikut. Ya, open dengan unitnya nomor 1, file data underscore matrix.txt. Kita inisialisasi nilai barisnya itu adalah 0, di mana nilai barisnya itu adalah M ya. Banyaknya baris di matriks itu adalah 0 atau banyaknya data adalah 0. Kita lakukan pengulangan do untuk membaca setiap baris dari file yang dibaca. Read 1, iostat sampai dengan 0. Kita membaca nomor unit 1 berupa file ini ya, dengan menggunakan atribut iostat sampai dengan 1 sampai dengan i0. Maksud saya sampai dengan IO. Kita tampilkan setiap baris informasi IO-nya berapa ya. Kemudian jika IO tidak sama dengan 0, maka programnya atau proses perhitungan barisnya berhenti. Sebaliknya, jika IO-nya itu sama dengan 0, maka akan langsung dihitung baris tersebut dengan persamaan ini. M sama dengan M plus 1. Seperti yang saya katakan tadi, jika IO-nya itu sama dengan 0, maka pada file tersebut, pada baris tersebut diindikasikan ada data. Maka M yang awalnya itu adalah 0, ditambah 1, maka M-nya sekarang adalah 1. Artinya, pada baris pertama terdapat data pada file yang kita gunakan. Oke. Nah, sebaliknya jika IO-nya itu tidak sama dengan 0 alias IO-nya itu adalah -1, maka pada baris tersebut sudah tidak ada data yang tersedia pada file tersebut. Oke. Kita lanjut untuk menghitung banyaknya baris dan kolom pada matriks yang kita gunakan. Karena data matriks yang kita gunakan ini dibaca dalam bentuk file ya, dalam bentuk file dengan urutan baris per baris, maka matriks yang kita gunakan ini adalah matriks persegi, di mana baris dan kolomnya itu memiliki jumlah yang sama. Artinya, dari total seluruh baris data matriks yang kita gunakan, kita bisa mencari akarnya, nilai akarnya untuk menentukan banyaknya baris dan kolom tersebut. Seperti ini, ya, di mana M sama dengan integer, M dipangkatkan 0,5 atau setengah, atau bisa gunakan fungsi sqrt dalam kurung M, atau bisa menggunakan ini untuk menghitung nilai akar dari total seluruh baris data yang kita gunakan, di mana kita memperoleh nilai M-nya itu adalah sama dengan akar dari total data yang kita gunakan. Misalnya di sini adalah total datanya 4 ya, maka akarnya adalah sama dengan 2. Dan N sama dengan M artinya juga N sama dengan 2. Karena kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk menghitung determinan, kita harus menggunakan matriks persegi, di mana baris dan kolomnya itu memiliki jumlah yang sama. Kemudian kita lakukan allocate pada variabel matriks, ya, pada variabel matriks dengan dimensi M, N, alias dengan baris yang telah kita peroleh M dan kolom yang telah kita peroleh N, ya, agar mempermudah mengidentifikasi berapa banyak sih dimensi matriks yang kita gunakan. Kemudian kita baca lagi file data underscore matrix.txt-nya ini dengan nomor unit yang berbeda, yaitu sama dengan 2. Ya, kita baca file matriksnya ini ya, untuk disimpan dalam variabel matriks. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk menampilkan
atau membuat sebuah matriks itu seperti apa. Oke, setelah kita membaca filenya dan menyimpan data tersebut dalam variabel matriks ya, kita tampilkan seperti ini ya, sama juga seperti penjelasan pada video-video sebelumnya untuk menampilkan sebuah matriks menggunakan Fortran 95. Setelah kita menampilkannya ini, kemudian kita hitung determinan untuk matriks 2x2 menggunakan fungsi caldet yang kita buat sendiri. Ya, fungsi caldetnya ada di bawah, nanti saya jelaskan, di mana fungsi caldetnya ini adalah fungsi yang memiliki input matriks, banyaknya baris dan banyaknya kolom itu berapa. Ya, matriks ini adalah matriks yang kita buat, yaitu adalah 2x2 tadi ya, di mana nilai matriksnya itu adalah ini 1, 2, 3, dan 4 ya, yang telah kita simpan dalam variabel matriks ini ya. Oke, kemudian kita input juga atau kita masukkan variabel M, banyaknya baris berapa, kemudian banyaknya kolom matriks itu berapa yang diinisialisasi dengan variabel M. Sehingga hasil perhitungan determinannya ini akan disimpan dalam variabel determinan. Maka hasil determinannya akan ditampilkan seperti berikut. Oke, setelah hasil perhitungan selesai, jangan lupa kita mendeallocate atau menonaktifkan alokasi data matriks pada variabel matriks, maksud saya ya, untuk meminimalisir memori yang dibutuhkan. Oke, nah ini adalah fungsi caldet dalam metode fungsi ya, function dalam Fortran 95 yang saya gunakan, dimana inputnya adalah variabel matriks itu sendiri, kemudian banyaknya baris M, kemudian banyaknya kolom N ya. Nah, kita definisikan dimensinya untuk variabel matriks yang kita gunakan ya, kemudian kita masukkan persamaan determinan matriks 2x2 seperti berikut. Oke, nah dengan menggunakan fungsi ini maka akan memperoleh hasil determinan dari matriks 2x2. Coba kita jalankan programnya. Oke, bisa kita lihat di sini status IO-slot-nya ya. Pada baris pertama, kita lihat filenya data matriks ya. Pada baris ke-1 atau baris pertama, IO-nya ini atau IO-stat-nya ini bernilai 0. Artinya jika bernilai 0 maka mengindikasikan bahwa pada baris pertama ini memiliki data ya, yaitu berupa 1. Kemudian baris kedua juga sama, IO-nya 0 karena memiliki data yaitu 2. Kemudian baris ketiga sampai baris keempat juga 0 ya, karena memiliki data 3 dan 4. Hingga pada baris kelima ya mendapatkan nilai IO-stat-nya itu adalah -1. Artinya pada baris kelima sudah tidak ada data lagi. Oke. Kemudian ditampilkan di sini banyaknya baris dan kolom adalah sama dengan 2. Nah, di sini artinya dimensinya adalah 2x2 pada matriks yang kita gunakan, di mana matriksnya itu adalah elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4. Hingga pada akhirnya determinan yang ditampilkan adalah -2 untuk matriks. Untuk matriks yang kita gunakan ini ya, khusus untuk matriks 2x2. Program ini hanya dapat menghitung matriks 2x2 dengan dimensi 2x2. Oke. Nah, untuk program Fortran 95 menghitung matriks dengan dimensi yang lebih tinggi akan saya jelaskan di video selanjutnya. Demikian penjelasan saya kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Selamat belajar, selamat mencoba. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.